Sekeluarga ingin masuk surga, pilihan pertama bersama Nabi dan dicintai oleh Allah. Selain bisa tinggal dengan Nabi, bisa melihat Allah tanpa hijab. Caranya ikuti segala yang dibawa oleh Nabi. Kita bertanya apa saja yang diikuti itu? Dijawab di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Mari kita lihat turunannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tulis dulu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat di Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, yang disebutkan rasul ya. Dan segala yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul ya. Kita bertanya, ya Allah, apa saja yang harus kami ikuti dari segala yang dibawa oleh Nabi itu ya. Maka dijawab di ayat yang lain, Rasul disebutkan lagi, laqad kana lakum, kamu tidak perlu bingung untuk menentukan, kami sudah jadikan semua yang melekat pada kehidupan Rasulullah SAW ada keteladanan yang baik untuk kalian ikuti. Uswatun hasanah. Saya minta fokus ke sini. Ya. Di mushaf disebutnya apa? Dibacanya apa? Pelan-pelan. Dibacanya apa ini? Saya naikkan ke atas. Ya. Saya agak lambatkan ritmenya. Baca. Tahu dari mana uswah? Kalau Anda main ke sebagian negara di Timur Tengah, mereka bacanya iswah. Baik. Riwayat Warash Qalun bacanya iswah. Di Libya dibaca iswah. Di Maroko iswah. Aljazair, ya, daerah-daerah Afrika Utara bacanya iswah. Jadi yang betul iswah atau uswah? Ini mumpung bagian pertama di sini ya, kita bikin perjanjian. Kalau tidak tahu kita katakan wallahu alam ya. Baik, malaikat ditanya, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu alam. Ini ada orang, bukan malaikat, bukan sahabat, ditanya tahu semua. Baik, yang betul uswah atau iswah? Allah alam. Baik. Bisa dibaca uswah itu mengambil riwayat Hafiz dari Asim, uswah begini. Bisa dibaca iswah riwayat Qalun atau Warash dari Nafi', iswah. Sekarang perhatikan, kalau uswah harakatnya di atas atau di bawah? Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Dalam bahasa Arab disebut rafa'. Kalau di bawah, rendah atau tinggi? Kecil atau besar? Kecil. Dalam bahasa Arab, rendah disebut dengan khafad, kecil, kasrah. Kasrah itu yang kecil-kecil, yang terpecah jadi kecil-kecil, rendah. Perhatikan, inilah hikmahnya kenapa ayat ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat untuk menunjukkan pada kita, kalau Anda ingin teladani Nabi, Anda bebas meneladaninya dari yang paling kecil, yang paling sederhana sampai tingkat tinggi yang belum tentu bisa kita ikuti. Yang melekat pada Nabi itu jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja bisa diteladan ya. Bangun tidurnya Nabi, senyumnya Nabi, jalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, cara berpalingnya Nabi, dari yang kecil-kecil saja itu sudah bisa jadi teladan. Seakan-akan Quran ingin katakan seluruh kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi terbentang bagi kita yang sangat luas semampu kita untuk meneladaninya ya. Jadi jangan pisahkan keteladanan pada Nabi, mengambil yang khusus-khusus saja, yang lain tidak ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba punya harapan bersama Rasulullah di surga nanti satu tempat, maka mulai sekarang coba keluarkan tuntunan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Coba kita cek. Bangun tidur baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Langsung baca doa atau ada hal tertentu dulu yang dilakukan? Abu Dawud nomor hadis 1367. Beda antara orang yang ingin mengikuti Nabi cara bangunnya dengan yang cuma bangun saja. Kalau Anda memilih surga level di bawah ini, bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ketika Anda menginginkan bangun tidurnya seperti Nabi, sudah diatur. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, Ibnu Abbas ini Pak
menampilkan hadis ini setelah begadang semalaman, ikut ke rumah Nabi untuk melihat bagaimana cara Nabi bangun dari tidur sampai menunaikan tahajudnya. Ibnu Abbas, dan usianya masih sekitar 45 tahun. Ya, anak 45 tahun barangkali jam 8, jam 9 sudah tidur. Tapi ini sengaja ikut ke rumah bibinya Maimunah, izin menginap untuk tahu bagaimana kebiasaan Nabi bangun dari tidurnya sampai menunaikan tahajudnya. Ternyata kata beliau, Rasulullah SAW bangun itu duduk dulu, kemudian mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu baru membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Belum selesai. Yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sunnah yang pertama. Ya, Masya Allah. Saya yakin yang sampai 3 itu sudah bisa ya. Tinggal yang keempat itu sedikit lagi bersama Nabi itu sedikit lagi ya. Nah, cuma sedikitnya di akhirat tuh nggak tahu sampai mana itu ya.